Dulu memang ada suatu pertentangan mengatakan bahwa Alkitab itu ketinggalan. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan sains. Contoh, sains bilang langit dan bumi ini diciptakan sudah miliaran tahun yang lalu. Sedangkan Alkitab, bukan Alkitab ini sebenarnya hanya tafsiran. Ya. Dan tafsiran itu mengatakan bahwa langit dan bumi ini dijadikan sekitar 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Jadi kan terkesan bertentangan sains. Buku yang ada di tangan saya ini adalah buku karya seorang hamba Tuhan. Kita berkesempatan mewawancarai beliau. Apa saja maksud dan tujuan menulis buku ini. Dan dari buku ini jelas-jelas kita diperhadapkan pada sebuah pemikiran bahwa ternyata Alkitab dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan. Nah, untuk lebih jelas, kita berbincang-bincang langsung dengan penulisnya. Shalom, Pak Sam. Shalom, shalom. Pak Sam, apa kabar? Baiklah, selalu baik. Sehat ya, Om ya? Iya. Ya, apa sih sebenarnya isi dari buku ini, Om? Itu kan selama ini kita teolog atau Alkitab itu selalu dilihat keterbelakangan, dianggap terbelakang gitu loh. Artinya tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yang membuat saya itu tertarik gitu loh. Ya. Sebenarnya apakah benar nggak relevan? Iya. Contoh lah banyak ya umpamanya. Dulu memang ada suatu pertentangan mengatakan bahwa Alkitab itu ketinggalan. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan sains. Contoh, sains bilang langit dan bumi ini diciptakan sudah miliaran tahun yang lalu. Sedangkan Alkitab, bukan Alkitab ini sebenarnya hanya tafsiran. Ya. Dan tafsiran itu mengatakan bahwa langit dan bumi ini dijadikan sekitar 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Jadi kan terkesan bertentangan sains. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi itu diciptakan 6.000, 7.000 tahun yang lalu. Itu cuman ditafsirkan. Itu pun dihitung dari umurnya Adam. Gitu. Nah, Om, sebelum kita lanjut, Om, kita kan sebenarnya nanti akan banyak bercerita tentang bukunya Om, dan kemudian pendengar kita juga ingin berkenalan dengan Om. Siapa sih sebenarnya Om Samuel ini? Bisa cerita sedikit, Om? Iya. Masa kecil Om itu di mana Om dilewatkan? Pertama, nama saya itu sebenarnya Samuel doang, cuman ditambahin Pang, jadi dipanggil Samuel Pang. Saya itu lahir di Bangka sebenarnya. Cuman waktu masih bayi dimigrasi ke Tanjung Pinang. Di Bangka terus pindah ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang saya sekolah dari SR dulu, bukan SD ya. Sekolah rakyat dulu. SR, kemudian ya SMP, terus SLTA ya. Nah, tahun 73 akhir saya pindah ke Jakarta. Tujuannya sih sebenarnya kuliah juga gitu loh. Akhirnya benar saya kuliah di akuntan, lulus dapat sarjana akuntan. Saya terusin lagi, ngambil lagi sarjana manajemen gitu loh. Lulus lagi kira itu tahun 80-an gitu loh. Sekitar tahun 80-an. Nah, saya ini sebenarnya orang yang sebenarnya susah bertobat. Tapi nggak tahu gimana, istri saya dulu yang pertama bertobat. Gitu dia bawa saya selalu bilang, nggak masuk akal tuh Kristen. Gitu. Saya selalu berpikir kayak begitu gitu loh. Akhirnya satu waktu
ya saya nggak perlu, itu ceritanya terlalu panjang ya. Saya di Jama, kemudian saya tertarik. Terus itu padahal masih ada usaha, ada pekerjaan, karena lulus dari sekolah ya, hasilnya juga lumayan sebenarnya. Nggak tahu, tapi ada satu kerinduan, bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya harus lepas daripada pekerjaan sekuler saya. Kalau saya lakukan itu terus, ya percuma gitu. Senin sampai Sabtu saya bohong, Sabtunya saya bertobat. Gitu. Jadi masa kecil di Tanjung Pinang dan ketika kuliah pindah ke Jakarta. Nah, Om bisa cerita ini anak keberapa dari berapa bersaudara Om? Saya sih anak keempat dari 5 saudara. Berarti ada satu adik ya? Ada adik saya satu. Ada semua ini sampai sekarang Om? Yang paling besar udah nggak ada, udah meninggal. Jadi yang kakak saya tinggal 2, terus adik saya 1 sama saya sendiri. Gitu. Jadi memang 4 saudara. Tapi yang mengambil benar-benar itu sebenarnya kakak saya pertama juga udah jadi pendeta sih. Udah baca. Teman saya nyusul belakangan. Nah, ngomong-ngomong nih Om, kalau bisa cerita seperti apa dulu keluarga ayah dan ibu, apa pekerjaan mereka Om? Ayah dan ibu saya kan zaman dulu tuh mereka tuh punya usaha Pak. Jadi usaha sendiri. Sebenarnya keluarga saya tuh memang ada yang buka toko. Ya itulah. Terus bapak saya tuh kerja jasa. Gitu loh. Itu kurang lebih ya seperti itulah. Memang keturunan namanya juga rata-rata kan begitu. Iya. Ada nggak kisah-kisah masa kecil yang lucu, yang unik, yang masih diingat sampai sekarang Om? Sekolah minggu. Dulu. Kenapa itu sekolah minggu? Dulu sekolah minggu, saya tuh sebenarnya di Tanjung Pinang itu kalau kami sekolah minggu itu dibawa pendeta gitu. Sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa, cuman ikut-ikutan aja. Karena orang tua saya juga belum ada yang belum jadi Kristen sebenarnya. Nah hebatnya Pentekostal tuh dulu begitu. Dimulai dibawa anak-anak dulu untuk masuk sekolah minggu, nanti baru orang tuanya dibawa masuk. Gitu. Jadi ya lucunya itu ya kadang-kadang dapat cerita dari Alkitab gitu. Itu hebatnya tuh dulu diceritain tuh pakai gambar, pakai ini. Jadi akhirnya saya tuh bisa ingat sampai sekarang, itu luar biasa itu. Jadi daya ingat ya, Om ya. Contohnya lah si Yunus dimasukkan di perutnya ikan gitu. Tapi sekarang tuh saya masih ingat bener itu. Jadi masih ceritanya lucu-lucu, ini apa bener apa enggak, tanda tanya juga gitu loh. Masih anak-anak soalnya. Masih anak-anak. Ya banyak teman-teman gitu, kita nggak ngerti saat sekolah minggu ya ikut-ikutannya, asal ada nyanyi-nyanyi seneng gitu. Tahu-taunya nyanyian itu udah 50-60 tahun yang lalu sudah saya nyanyiin, sampai sekarang juga tetap dinyanyiin. Nah, ketika sudah remaja, kemudian menamatkan sekolah dari SMP, SMA di Tanjung Pinang ya Om ya. Lalu merantau meneruskan studi. Iya. Di akuntansi. Di akuntansi. Saya lulusan AAI sebenarnya. AAI, Akademi Akuntansi Indonesia. Nah itu habis itu saya nerusin lagi ke Unkris. Oh nggak kerja dulu Om? Sambil kerja. Saya memang orangnya kerja. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, ini saya inner will saya. Tapi inner will saya itu sebenarnya lebih condong untuk meneliti senangnya. Jadi peneliti, karena riset, meneliti gitu. Saya tuh kalau dapat sesuatu yang baru saya senang. Bukan masalah duitnya. Jadi saya tuh passionnya itu larinya ke situ. Rasa ingin tahu. Iya, kalau nggak saya nggak nulis buku Pak. Karena buku yang
Buku yang saya tulis itu semua nggak ada yang saya mindahin dari orang, nggak ada. Semua saya tulis, saya teliti dulu, saya pelajari. Hobi meneliti itu sebenarnya datang kapan itu kalau masih ingat Om? Sebenarnya orang itu ya, inner will itu bisa dilihat dari masa kecilnya. Sebenarnya kami pernah coba meneliti sama Pak Bendris di orang untuk tim kami lah. Waktu itu ingin gimana ya, kamu bisa nggak menemukan inner will kamu gitu. Karena orang yang menemukan inner will itu pasti sukses kok. Pasti sukses. Jadi kalau kebanyakan orang kerja nggak sesuai dengan inner will-nya susah. Elon Musk saja berhasil kan gara-gara memang dari awal dia tuh senang roket. Kamu baca aja sejarah dia. Gitu loh. Nah, akhirnya padahal dia disekolahin ke komputer. Tapi akhirnya kembali lagi ke roket gitu. Makanya dia bikin SpaceX. Ya, nggak heran gitu loh. Jadi saya teliti banyak itu gitu loh. Banyak yang kalau dia sesuai inner will-nya dia pasti berhasil. Nah itu bahasnya lain lagi lah. Dan apa Om bidang pertama sekali yang Om teliti? Saya meneliti itu sebenarnya biologi awalnya. Sebenarnya contohnya nih ya, ikan, ternak gimana. Sampai sekarang itu saya sempat terjun di situ 10 tahun lebih, bahkan hampir 20 tahun. Bahkan sempat nyari duit di situ, nyekolahin anak di situ, dari situ. Dari ikan? Dari ikan. Dari ikan hias sama ikan ternak. Jadi sebenarnya kalau kamu tanya ikan hias yang ukuran 3 cm sampai 3 meter saya ngerti, saya tahu cara untuk memija atau memperanakkannya gitu. Nah, namun kemudian sewaktu jadi pelayanan tuh ngeliat kan, kok ini ya firman tuh kenapa ya? Padahal ini jauh lebih penting ya. Kenapa? Karena ini lebih luas sebenarnya, mencakup hampir semua bidang kehidupan. Kalau kita benar-benar menekuninya gitu. Nah, saya banyak buku kamu lihat aja semua. Banyak banget buku saya udah baca semua gitu. Jadi saya lihat, nah disinilah kelemahannya, rupanya kebanyakan tuh tidak melalui satu penelitian. Nah di teologi juga ada satu kelemahan, kalau ada sesuatu yang baru dianggap alegoris gitu, dianggap bidat, dianggap nggak benar gitu loh. Padahal belum tentu kan sebenarnya. Bukan jadi akhirnya sama dengan kuliah-kuliah zaman dulu dengan zaman sekarang. Sebenarnya kita tuh udah termasuk yang ketinggalan. Kenapa saya bilang ketinggalan? Pertama, kalau kita lulus, kita masih umpamanya buat tesis atau buat satu karya atau membuat skripsi atau disertasi, itu umumnya masih berbentuk penelitian yang lokal, yang nggak ada manfaatnya lah. Bahkan lebih dipentingin referensinya. Oh, referensinya harus sekian gitu loh. Padahal orang mindahin 2 lembar, 3 lembar bisa jadi disertasi dari puluhan buku gitu loh umpamanya. Nah sekarang kalau kamu lihat tidak ada, jadi nggak ada orang yang mau meneliti. Nah kelemahan di seorang mahasiswa atau akademisi, kalau nggak pernah neliti, itu ujung-ujungnya hanya mindahin, yang ujung-ujungnya kita ngelihat banyak orang debat kusir di YouTube, yang dipertanyakan Tuhan Yesus lah, Tuhannya Yesus, ketuhanan Yesus itu yang selalu Karena kenapa? Memang jujur saja, mereka hanya sebatas umpamanya dia ahli di perjanjian baru. Padahal Alkitab itu sebenarnya nggak bisa hanya dari perjanjian baru, harus lihat dari awal. Kalau menurut saya penelitian saya, you kalau nggak ngerti kitab Kejadian, lu nggak usah ngomong deh perjanjian lama, perjanjian baru. Menarik. Walaupun keselamatan lu nggak usah ngomong, percuma kok. Ya.
Nah, kembali ke ini Om, tadi ke inner wheel-nya Om, bahwa suka meneliti. Nah, apa buku pertama sekali yang Om tulis? Judulnya Yang pertama yang saya tulis itu sebenarnya buku biologi, cuman nggak pernah dicetak. Oh, nggak pernah dicetak? Nggak pernah dicetak. Nah, cetakan itu buku ini sebenarnya pertama kali saya bikin tuh restorasi Pondok Daud. Itu ribuan halaman, 1000 lebih. Wow. Tergantung 3 buku. Nah, buku ini terdiri dari ribuan halaman dibagi 3. Saya kan sekarang ini orang tuh malas baca, Pak. Kalau ngelihat tebel itu orang udah nggak mau baca. Apalagi biasanya segini aja udah dianggap tebel. Jadi orang nggak minat baca. Nah, kemudian buku ke selanjutnya? Dia sebetulnya tuh ada, bisa saya kasih lihat di sini. Tuh, untuk restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud. Ini yang ketiga. Ya. Ada 1, ada kedua. Terus ada lagi di Grand Design. Grand Design itu juga tentang gimana desain Tuhan terhadap, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Bukankah manusia itu bikin pusing ya sebenarnya dari dulu kan? Di dunia ini paling susah diatur itu manusia, Pak. Karena mereka memiliki free will gitu loh. Tapi kenapa Tuhan ciptakan gitu loh? Nah, ini apa alasannya? Nah, di sini gambaran daripada itulah yang bisa kita tahu tentang kenapa sih akhirnya Tuhan harus menyelamatkan manusia. Ya, tapi kalau nggak tahu manusia itu diciptakan untuk apa, you ngomong keselamatan, you ngomong itu kan percuma itu akhirnya. Iya. Awalnya aja you nggak tahu kok dari mulainya apa.